Jangan pernah lelah bertakwa. Bagaimana caranya? Ubah lelah menjadi lillah. Kalau sudah lillah, hilanglah lelah. Kalau masih banyak lelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله رب العالمين وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله جل وعلا ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita terus menerus untuk meningkatkan, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian mari juga kita terus menerus untuk menyempurnakan ketakwaan, mencintai kebaikan, membenci keburukan, selalu berpihak kepada kebenaran, tidak pernah mendukung kemungkaran. Kita melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala semata. Kemudian hamba Allah, mari juga kita terus menerus untuk memuliakan diri dan kehidupan kita ini dengan mempraktekkan akhlakul karimah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hamba Allah, orang-orang yang teguh dalam imannya, orang-orang yang berusaha menyempurnakan ketakwaan dalam hidupnya, orang-orang yang lezat dalam ketaatan, orang-orang yang lezat hati meninggalkan kemungkaran, orang-orang yang hidup dihiasi dengan akhlakul karimah, urung-urung lagenya mendapatkan janji-janji dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, di antara janji-janji Allah untuk hamba-hambanya yang seperti ini adalah, tadi khatib bacakan di muqaddimah khutbah hari ini, surah An-Nahl ayat 128. Allah berfirman, Allah berjanji, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah meneguhkan janjinya. Apa isi janji Allah? Ma'al ladzina taqaw,
Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Maka hamba Allah, jika kita ingin Allah sabe-sabe na sajan getanyo, Allah datang tepat pada waktunya menolong hambanya yang bertakwa. Bila kita ingin Allah ada dalam kehidupan kita, maka jalan yang telah Allah berikan adalah jalan takwa. Memang manusia ini hatinya bercabang dua. Allah khabarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syams, manusia itu hatinya bercabang dua. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Manusia itu jiwanya bercabang dua. Ada yang satu cabang fujuraha, condong kepada dosa. Satu lagi wataqwaha, condong kepada takwa. Qad aflah man zakkaha. Beruntung orang-orang yang hatinya condong kepada takwa. Wa qad khab man dassaha. Rugi orang-orang yang hatinya condong kepada dosa. Na urang menyagekalan but hanagat sit kalezat ate ge. Menyo kagesok lewe puntong kamangat badan ge. Na urang lagi nyan urang condong ate kepada dosa. Ada orang bila melakukan ketaatan lezat hatinya, bila bersedekah, tahajud, duha, berzikir, baca Al-Quran, nikmat hatinya, nyan condong kepada takwa. Maka hamba Allah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang terus-menerus melakukan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan datang dalam kehidupannya. Mari kita lihat beberapa contoh. Satu atau dua contoh beberapa waktu yang tersedia. Surat Hud ayat 36 sampai 39. Allah Jalla wa'ala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dapat perintah dari Allah untuk membuat kapal di puncak gunung. Nah, maka hamba Allah, takwa itu tidak membutuhkan logika. Takwa itu perintah puput, larangan tinggai tanpa bertanya. Bek tak balik menyo ita manglang akai tapubut, menyo han cocok ngan selera hana tapubut. Nah, itu bukan takwa. Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh buat kapal di puncak gunung, nyan kira-kira na ita mangakai? Pane urang sehat akai ya pegat kapai uberaya di puncak gunung. Datang kaumnya, datang kepala orang-orang fujur, mondar mandir di kapal itu. Dia berkata, wahai Nuh, kamu makin yakin uronyo, raneh bit-bit urung pungo. Hana urung waras hai Nuh, ya pegat kapai ubeno raya puncak gunung. Cidra nyo yang hana la akhlalah, yang hana ne pakai pikiran kiban cara ne tarik untuk kapaian ke dihlang laut. Maka kami sarankan engkau wahai Nuh, buat saja kapal di pinggir pantai. Jawaban Nabi Nuh, wahai kaumku, mengerti saya, paham saya, tidak ada orang yang buat kapal di puncak gunung. Mengerti saya, semua orang buat kapal di pinggir pantai. Tapi nyo perintah Allah kepada lun, Allah giyu pegat kapai di puncak gunung. Trok urang rana nepakat pegat kapai bak bineh laut.
secara akai butoi urang drona, tapi hilun han akan long ikut akai awak drona, long tetap long ikut Allah Jalla wa Ala. Nyan ban urang takwa han apa ya preh tamang langakai tadi untuk ita manggeroi pubut ilai ita manggeroi langakai hamba Allah. Apa yang terjadi akhir kisah itu? Biasanya kapal ditarik ke dalam air, kapal yang mencari air, tapi uronyan hana. Allah kisahkan dalam Al-Quran, Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi, sampai air itu terus meninggi sampai menyentuh lambung kapal, sampai menyentuh puncak gunung. Akhirnya berlayarlah dalam bahtera itu Nabi Nuh dan orang-orang yang bertakwa. Tenggelamlah dalam air bah orang-orang yang penuh dengan dosa. Nyan kaita mengakai urang nyan hana gunale, maka perintah Allah hana payah preda mengakai tayo tadi. Akal kita amat rendah dibandingkan dengan kekuasaan dan maha perkasanya ilmu Allah Jalla Jalaluh. Nyan contoh pertama. Contoh kedua, Nabi Musa alaihi salam. Nah, hamba Allah, kisah yang paling panjang dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Dari juz pertama, juz kedua, sampai juz ke-30, semuanya bercerita tentang Nabi Musa. Hana metaboh juz pi lewat, bandum juz nah cerita Nabi Musa alaihi salam. Malah di juz 30 itu lebih banyak lagi cerita Nabi Musa di awal-awal juz, di awal-awal surat An-Naba, An-Nazi'at, nyandak memendum cerita Nabi Musa dengan Raja Fir'aun laknatullah. Satu hari ini dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61-62. Allah berfirman kepada Nabi Musa, atai pelet le Raja Fir'aun neplung ulaut. Iprotes cet le umat, hai ta mengakai. Ketika dikejar falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nyan protes umat Nabi Musa. Ate kai pelet gekeun le umat Nabi Musa. Kiban cara ya Nabi Musa? Ipelet le Fir'aun dengan bala tentara dengan senjata lengkap dari belakang. Engkau ajak kami lari ke arah laut. Hanya ada dua kemungkinan wahai Musa. Kalau tidak dibunuh musuh dari belakang dengan senjata mereka, kita harus bunuh diri masuk ke dalam air. Kita lari saja ke gunung. Di gunung kita bisa menyusun strategi peperangan. Di gunung kita bisa untuk melawan. Di gunung kita bisa untuk mengumpulkan logistik. Apa jawaban Nabi Musa? Allah gayup plung laut. Ro awak rona depakat plung ke deu gunung. Secara akal betul urang rona. Tapi han long ikut akai urang rona. Long tetap long ikut Allah Jalla Jalaluh. Nya lagi nya urang takwa. Hana payah preh tamang lakai tadi, tamang kerau indu. Pubut ile. Nya hana ada pubut pajan ida mengakai. Bagaimana kisahnya? Falamma tara al-jam'an, ketika kedua kelompok ini sudah saling melihat. Musa dan kaumnya telah melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya telah melihat Musa dan kaumnya. Qala ashabu Musa, nekun le umat Nabi Musa, inna lamudrakun. Nyan nekalan Nabi Musa, kan kabuto eta kamu pegah bunuh, inna lamudrakun. Kita sudah terdesak. Hotamu pelung lam. Iku laut ilikot musuh ngan senjata bebe raya. Han patih kamu bunuh. Apa jawaban Nabi Musa hamba Allah? Qala kalla. Syu'ara 62. Sao pegah tanya terdesak.
Dumnan hebat orang takwa, membacut hanaya ke manusia. So pegah tayo terdesak. Kelihatannya tu ya, tu manusia dengan senjata ikut tayo. Kelihatannya ya laut ubiraya ikut tayo. Qala kalla, sedikit pun kita tidak terdesak. Apa sebabnya? Sebabnya inna ma'iya rabbi, karena Allah bersama kita. Allah tidak bersama Fir'aun. Nyan kalan nyan ban iman. Sayahdin, Allah yang beri petunjuk kepada kita untuk lari ke arah laut. Bagaimana akhir cerita? Allah perintahkan Nabi Musa melempar tongkatnya ke dalam laut. Yang tongkat itu sekarang dicari orang, dan tongkat itu masih ada, lagi dicari oleh orang-orang. Tongkat Nabi Musa, hamba Allah. Terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Saboh-saboh jalan dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Kataudil azim, UBB gunung raya haji. Selamatlah Nabi Musa dan kaumnya. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Adakah selamat? Ikan le umat Nabi Musa. Oh nyan kai dah mengakai. Maka kelele Musa apa ada mengakai awak ron tadi. Bubut ile. Beuh dah bubut baru dah mengakai. Hamba Allah, dari awal tadi khatib bercerita tentang takwa. Orang takwa, jangankan dirinya, anak cucunya dijaga oleh Allah. Hana patih baca surat Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nya ni kalan. Ketika dinding di kota Mesir ingin roboh, hampir roboh, nepedang le Nabi Khidir. Netanyang le Nabi Musa, bukepe le ron ya pedang dinding yang karap robohnya. Ketika kita masuk ke kota Mesir ini, ayyudhayyifuhuma, penduduknya tidak menghiraukan kita. Getanyo de hana dibibu, getanyo gerah hana dibii. Nyo dalam de dalam gerah rap rebah dinding rumahnya nejak ro ya pedang. Kiban cara diprotes oleh Nabi Musa. Nekun li Nabi Khidir atas bimbingan Allah. Wa ammal jidar, nyo dinding nyo hai Nabi Musa, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, milik dua orang anak yatim dalam kota ini, di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di dalam rumah ini ada harta peninggalan, harta karun peninggalan ayahnya untuk anak yatim ini. Wa kana abuhuma salihah. Mengapa Allah perintahkan saya untuk mendirikan dinding ini? Wa kana abuhuma salihah, karena ayah dua anak ini orang yang takwa kepada Allah. Nya nakalan ayah takwa, anak cucu dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Bila kita ingin anak cucu kita dijaga oleh Allah, getanyo tingkatkan takwa kepada Allah, karena takwa itu cahaya, takwa itu sinar yang akan menerangi, menyelamatkan generasi-generasi berikutnya. Nah, hamba Allah jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada waktu sedikit lagi bagi khatib untuk menyampaikan contoh terakhir, yaitu bagaimana takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. 600 tahun Nabi Ibrahim hana anak. Pakan nepegah 600 tahun tunggu. Memang hana disebut oleh Allah dalam Al-Quran padum tahun umat Nabi Ibrahim. Yang na disebut oleh Allah dalam Al-Quran satu-satunya umur Nabi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Padum umur Nabi Nuh Allah sebut dalam Al-Quran alfasanah illa khamsina ama, 1000 dikurang 50 tahun sama dengan 900
tahun. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak sebut 950? Mengapa Allah sebut alfasanatin illa khamsina ama, 1000 dikurang 50? Di sana ada daya i'jaz yang luar biasa, dan daya i'jaz itu tidak mungkin kita bahas pada kesempatan ini. Butuh waktu beberapa kali pertemuan untuk membahas ayat itu. Pengurangan umur dari 1000 dikurang 50. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim jaraknya 3 orang Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Nuh Nabi yang ketiga, Nabi Ibrahim Nabi yang keenam. Diukur lagi yang kedua dengan umur umat Nabi Musa. Tapi Allah tidak sebut nabinya, Allah hanya sebut umatnya. Pada umumnya pemuda Kahfi, dalam surat Al-Kahfi disebut umurnya salasami'atin sinin wazdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9 tahun. Mengapa Allah tidak sebut 309? Mengapa Allah sebut 300 ditambah 9? Ada daya i'jaz di dalamnya, ada mukjizat di dalamnya. Itu tidak mungkin dibahas juga pada hari ini. Umur umat Nabi Nuh 1000 ke kurang 50. Umur umat Nabi Musa leher tu getamah di kurang. Itu ada maksud dan tujuannya. Di satu sisi ada penjumlahan, di satu ayat ada pengurangan. Apa maksudnya? Tentu ada hikmah di dalamnya. Maka umur umat Nabi Ibrahim, umur umat Nabi Ibrahim diperkirakan 850 tahun. Ate umur genam retu baru lahir Nabi Ismail. Menan lahir geyu tinggai le Allah berangkat Madian. Palestina. Terus Palestina umur umat Nabi, umur Ismail 24 tahun baru gewa ke di Mekah. Rabbi habli minas salihin. Surat As-Saffat ayat 100. Dia berdoa li Nabi Ibrahim, ya Rab, neberi kelun anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah Nabi khabar kepada Nabi Ibrahim dengan seorang gulam, seorang anak agam yang halim, yang amat dalam kesabarannya. Nyamnyona anak na cucu nebuh nan halim, amat dalam kesabarannya. Wataka 20 tahun falamma balag, ayat 102, falamma balag, ketika Ismail telah balag, telah balik, ma'ahu sa'ya, telah sanggup bekerja bersama ayahnya, ka remaja 20 tahun. Atai ban lahir ni tenggai, cot ura merempak malam, merempak perintah, qala ya bunayya inni ara fil manam, hai anak lun, gata lahir ayah tinggai jak kedih Madian Palestin. Buno cot ura baru merempak atai gata ka 20 petun. Malamnya hai anak mutuah datang perintah dari Allah. Apa isi perintahnya hai ayah dari Nabi Ismail? Isi perintah anni azbahuk, untuk memotong lehermu. Nyan perintah nai tamang kai. Mio gutanya utungku bayah taplung. Bayah taplung. Nyan aso perintah. Hanai tamang kai. Perintah koh taku wana. Bane nai tamang kai. Anni adbahuk fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai putraku? Coba lihat anak yang halim. Apa jawabannya? Qala ya abad, hai ayah lun, if'al ma tu'mar, baik ragu membacut drona. If'al ma tu'mar, lakukan perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Drona akan dapati anak nanyo hai ayahanda, termasuk hamba Allah yang sabar. Ate katuk perintah Allah, hana mayang-mayang, hana gekun, hana geuwi-geunan puput aju. Falamma aslama, ketika keduanya telah menyerah diri kepada Allah, ketika keduanya telah yakin, Ibrahim telah yakin perintah Allah, Ismail sudah sabar dengan ketentuan Allah, wa tallahu lil jabin, nyan kalan Ismail telah ditidurkan di atas pelipisnya. Apa maksudnya? Sikin sudah berjalan di atas leher Ismail. Kagekoh taku Ismail, sudah jalan pisau.
Nyo sikin nyo go uji coba bak tiba bak kaya tika koh putuh dua. Ate gepuja sikin nyo bak taku Ismail. Sikin yang tajam ternyata tidak mampu melukai kulit orang yang bertakwa. Nyan amai, nyan ilmu baik ni jak lang gua nyo yang gua haji ni minta rantai nyo rantai je. Nyan amalan dalam Al-Quran Allah berlemah. Bibe merangkau bertakwa kepada Allah, tikin tajam han putuh kulit yang lipih, tapi berbebit takwa. Be takwa mantang galak sok lu buntung bat itu takwa. Nah, hamba Allah jemaah salat Jumaat rahimakumullah, kagekah ketika sudah nyata perbuatan ini, watallahul jabin wa gehoi le malaikat Jibril, teruk malaikat Jibril, ayya Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, bidra nyo kan pubut perintah Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, Allah akan gebalah orang-orang yang pubut-pubut God. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sebenarnya ini hai Ibrahim hanya cobaan untukmu dari Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu Allah ganti leher Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Nyan kalan hikmah di balik takwa. Hamba Allah, kurban yang telah kita sembelih dari baro uronyo singa dan sampai lusa, Allah tidak menginginkan dagingnya dan darahnya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ketika kalian sembelih kurban, dagingnya dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Maka hamba Allah berkurbanlah dengan takwa. Baik karena hana mangat ka 20 ton tenggai ti bilang malum tiga hantam damu kurban. Ikun le urang kampung tu cukup krit tanya hantam damu kurban. Menyo nyanit itu kurbannya si Qabil yang tidak diterima. Jadilah kurban kita kurban si Habil yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Hamba Allah jemaah salat Jumat rahimakumullah, sampai di sini saja nasihat takwa yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya, jangan pernah lelah bertakwa. Bagaimana caranya? Ubah lelah menjadi lillah. Kalau sudah lillah, hilanglah lelah. Kalau masih banyak lelah, maka berkuranglah lillah. Ganti lelah menjadi lillah. Kalau sudah lillah, lihatlah kemenangan Nabi Nuh. Kalau sudah lillah, lihatlah keberuntungan Nabi Musa. Kalau sudah lillah, lihatlah kehebatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau sudah lillah, lihatlah bulan terbelah menjadi dua hanya dengan isyarat tangan Rasul yang mulia. Kalau sudah lillah, semuanya akan Allah mudahkan. Semoga yang menyampaikan dan yang mendengarkan Allah berikan kekuatan untuk dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.